Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semoga antum sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Teman-teman sekalian, sudah lama saya tidak upload video. Pada kesempatan ini Allah baru memberikan kesempatan kepada saya. Jadi berhubungan dengan kesibukan-kesibukan lain, maka saya baru upload video di kesempatan kali ini. Dan saya lebih banyak aktif di channel saya yang satunya lagi, yaitu channel Tadabbur Alam TV. Nah teman-teman, selain saya mengungkap tentang channel perkampungan di Tadabbur Alam TV, yang saya ceritakan sekarang ini adalah di channel Jejak Leluhur yang berisi tentang sejarah, kemudian motivasi, juga bergerak di bidang spiritual. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mengisi tentang motivasi, yang mana orang sekarang ini banyak sekali yang curhat ke media sosial, baik dari urusan rumah tangga, dari urusan ekonomi, kemudian dari urusan hal-hal yang goib juga banyak sekali yang bertanya terhadap media sosial. Sekarang saya akan berbicara yang logis saja teman-teman sekalian. Saya sering sekali ditanya oleh orang-orang, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya perempuan itu banyak sekali yang merasa punya masalah, tetapi memang kalau dikeluarkan itu banyak yang malu, ya. Makanya dari itu sering buka-buka curhat di medsos, ya, baik di Google ataupun di YouTube. Nah ini pengalaman saya teman-teman sekalian. Suatu saat ada perempuan yang datang ke rumah, ya. Dia curhat kepada saya, menceritakan tentang kejelekan suaminya. Ya pantas saja dia juga mengatakan jelek teman-teman, memang suka marah-marah, dan apapun perlakuan istrinya berbakti kepada suami sama sekali tidak istilahnya mempengaruhi terhadap watak dirinya, ya. Biasanya kalau orang berbalas dengan kebaikan itu maka akan baik lagi. Nah teman-teman sekalian, Anda jangan merasa frustasi dengan masalah tersebut, ya. Semuanya itu kalau menggunakan akal memang tidak akan sampai. Kita menurut saran dari orang lain, menurut teori begini-begini, semuanya tidak akan sampai. Karena memang rencana manusia itu cuma sedikit saja teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita melangkah, pertama kali adalah bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Di sana ada kemuan, pasti di sana ada jalan. Bila Anda mempunyai masalah seperti itu, maka niatkanlah untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki rumah tangga. Dan biasanya teman-teman sekalian yang dijadikan fokus itu adalah rata-rata kepada laki-laki. Laki-laki harus bisa mendidik istri. Padahal istri juga harus bisa mendidik siapa? Mendidik suami. Bisakah istri mendidik suami? Ya bisa. Maksudnya bukan mengajari, tapi mendidik. Anda mungkin bisa membedakan apa mengajari dengan mendidiknya. Kalau mendidik itu teman-teman sekalian bukan hanya pembicaraan tapi perilaku. Bahkan bukan hanya perilaku tapi getaran hati kita harus difokuskan. Itulah yang penting untuk istilahnya mengkonsentrasikan untuk merubah watak daripada suami. Karena memang teman-teman sekalian, banyak sekali perempuan yang sudah berbakti sama suaminya, ya, sudah berdoa, kemudian sudah bersikap yang baik, bahkan sudah bicara dengan baik-baik, tapi tetap saja watak suaminya galak, dan kalau kita mengeluarkan pendapat itu serba salah. Nah teman-teman sekalian,
Dengan adanya masalah tersebut, jangan sampai kita berhenti untuk berusaha. Sekali lagi, jangan berhenti untuk berusaha. Manjada wajada, manjada wajada. Siapa yang benar-benar punya keinginan, pasti akan terlaksana. Itulah, kita harus punya tekad dalam hati. Mulailah Anda, kalau suami datang, apa kesenangan dia? Kalau mandinya dengan menggunakan air hangat, bikinkan air hangat. Kalau dia itu senang ya kopi, maka kita suguhi dengan kopi. Ya. Kita merendah, teman-teman sekalian, menyuguhi kopi kepada suami. Nah, merendah itu bukan berarti kita rendah, teman-teman sekalian. Badan membungkuk, kemudian kita sopan di hadapan suami. Kemudian bertanya dengan baik. Ya. Walaupun suami kita kecut, teman-teman sekalian, tapi tetap kita berbuat seadanya, sebiasanya. Dan dalam hati berkata, ya Allah, semoga dengan wasilah saya menyuguhi kopi ini, suami saya bisa dapat hidayah, ia bisa takluk kepada saya. Dalam hati menaklukkan suami, supaya tunduk kepada kita atas pertolongan dari Allah, tapi dalam lahir kita sangat merendah. Dengan terus-menerus seperti itu, insya Allah teman-teman sekalian, berbuat dengan hati yang ikhlas, dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita awal akhir akan berhasil. Ya teman-teman sekalian, saya tidak jauh dengan contoh yang saya ada di sini. Nah, ini kucing, teman saya lagi duduk, ya duduk sendiri ya di sini. Kenapa kucing ini sangat dekat dengan saya? Memang kucing juga kalau disayang maka akan dekat. Kalau kucing kita istilahnya berbuat galak kepada kucing, kucing baru melihat wajahnya saja sudah lari. Nah itu pun, jangankan manusia, kucing pun seperti ini. Tetap aja lurut teman-teman sekalian. Nah, dan kasih sayang gitu terhadap binatang kepada siapapun, ini kucing jelek teman-teman, kucing kampung ya. Tapi kalau kita sayangi ya, ini berterima kasih sama majikannya ya. Begitupun manusia teman-teman sekalian, tetap kita berbuat kebaikan. Dan untuk selanjutnya tidak cukup hanya dengan lahiriah. Tentu saja kita meminta kepada Allah bagaimana caranya supaya suami kita mendapatkan hidayah dari Allah, supaya hidup kita bahagia ya. Itulah yang terpenting. Nah, kemudian ada lagi teman-teman sekalian, saya kira tidak ada asap kalau tidak ada apa, tidak ada api. Kenapa suami saya tadinya sangat baik sekali, sekarang bersikap seperti itu? Maka kembali kita kepada introspeksi diri. Baik introspeksi di waktu sekarang ini atau masa lalu kita. Jangan-jangan perbuatan kita di masa lalu pernah istilahnya menyakiti orang lain, ataupun kita berbuat maksiat yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah yang tahu, sehingga balasannya jangankan di akhirat, di dunia pun ada. Inilah yang namanya hukum Allah. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Itulah teman-teman sekalian, saya harapkan kepada Anda ya, untuk selalu bertawakal kepada Allah dan jangan putus asa. Itulah kuncinya teman-teman sekalian. Dan setelahnya saya memberikan saran kepada orang-orang ya, dengan banyak kita berzikir dan banyak kita berdoa, maka katakanlah oleh kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila kita sudah tidak mampu lagi otak kita untuk mengkonsep apapun teman-teman sekalian dengan menggunakan otak, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini bukan wiridan tapi amalan. Apa perbedaan wiridan dengan amalan? Kalau wiridan hanya diucapkan, tapi amalan harus diamalkan dengan jasadnya, dengan hatinya. Itulah yang terpenting bagi kita teman-teman sekalian. Maka dengan jalan seperti itu teman-teman sekalian, insya Allah apa yang Anda inginkan bisa sukses, bisa berhasil. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik, saya Abu Zamzam mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.